Yang lagi bingung nyari kampus di Australia, tonton video ini selengkapnya. Ada beberapa tips bagi kamu yang bisa kamu pakai sebelum kamu menentukan kampus mana yang akan kamu pilih untuk kuliah di Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan tips bagi kalian yang masih bingung untuk menentukan kampus mana yang akan kamu pilih untuk bisa kuliah di Australia. Kalau ini adalah disclaimer dulu ya, ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya, begitu ya, bukan dari riset dan juga lain-lainnya. Oke, yang pertama tipsnya adalah pastinya lihat dulu akreditasi. Kalau di dunia pendidikan sekarang itu masuknya ke ranking begitu ya. Cari website yang memperlihatkan ranking dari kampus kita. QS World Rankings itu yang terbaru tuh. Ya, yang terbaru baru muncul banget, ramai banget di dunia kampus perkampusan ini pada share posisi mereka di mana gitu. Nah, kamu bisa milih tuh. Kalau di Australia sendiri nomor satunya adalah ada University of Melbourne. Lalu ada Monash University, ada University of Sydney, ada Australian National University ya, yang memang dia top gitu ya, yang memang ada di QS World Ranking tersebut. Lalu ada juga Queensland, Adelaide, ataupun University of Western Australia itu kayaknya masih masuk deh di 100 dunia begitu ya, 100 dunia. Coba dicek saja kamu mau masuk ke ranking yang mana gitu ya. Kalau kamu memang punya gengsi, wah saya berada gitu ya di kampus nomor 1 Australia, kampus nomor ini dunia gitu ya. Silakan dicek saja akreditasi, dan juga itu memang berpengaruhnya adalah dia banyak publikasinya, banyak reputasi bagus lah dari segi pendidikannya gitu ya. Itu untuk yang nomor 1. Tips kedua adalah kalau saya sendiri bukan diambil dari QS World Ranking, saya ngambilnya dari jurusan terbaiknya gitu ya. Kalau karena saya itu misalnya jurusannya pendidikan, berarti saya fokusnya nyari Master of Education mana yang paling bagus di Australia. Dan ternyata itu adalah ada di Monash University, kampus saya sekarang, yaitu nomor 1 di Australia untuk jurusan Faculty of Education-nya. Gitu, jadi kalau misalnya mau nyarinya law, mungkin bisa di University of Melbourne. Atau misalnya mau nyarinya arts, mungkin ke kampus mana. Kalau mau nyarinya teknologi, kampus mana. IT, kampus mana. Jadi kita yang harus cari tahu dulu berdasarkan jurusan yang akan kita pilih gitu ya. Agar enak tuh kalau jurusan itu akan menyesuaikan dengan fasilitas yang akan kita dapatkan nantinya ya. Kalau belum tentu, kalau nomor 1 Australia, nomor beberapa dunia, top dunia begitu ya, di kampus tersebut, tapi di jurusan kita tuh tidak baik begitu ya, tidak cocok dengan fasilitas saya, berarti ya percuma gitu ya. Itu yang kedua. Tips yang ketiga yaitu lokasi. Ini juga menentukan ya. Jadi misalnya kamu mau berada di kota yang sangat tenang, tentram, damai, nggak crowded, nggak banyak orangnya, bisa ke daerah Australia Utara itu sepi banget, atau Australia Barat juga itu sepi banget. Kalau itu misalnya di Perth ya, di daerah berarti Australia Utara apa ya, Darwin, Brisbane, coba dicek-cek saja ya. Itu pasti lebih sepi, nggak banyak orang gitu ya. Kalau misalnya pengen rada tenang tapi masih di daerah crowded places, itu Adelaide di South Australia. Kalau misalnya pengen kayak Jakarta, kota metropolitan, itu Sydney cocok bagi kamu ya. Selain biaya hidup mahal, tapi ya hiburannya juga banyak di situ ya. Artis-artis kalau mau konser pasti Sydney dulu yang nomor 1. Kalau misalnya pengen kayak Bandung, cuacanya nggak terlalu panas tapi nggak terlalu super ekstrim juga, bisa ke Melbourne, walaupun di sini cuacanya sangat-sangat random ya menurut saya. Jadi Melbourne lebih tenang daripada Sydney, tapi kotanya juga sangat-sangat crowded dan juga sangat-sangat sibuk begitu ya. Jadi terserah deh menurut kamu yang mau lokasinya yang mana, sesuaikan dengan yang kamu suka. Lalu biaya hidup di nomor 4 tipsnya, itu juga akan berhubungan dengan maksudnya selain biaya hidup adalah biaya kuliahnya. Kalau kamu pakai beasiswa orang tua ya, kamu harus tentukan gitu ya biayanya seperti apa kampusnya. Kalau mau kampus yang tidak terlalu terkenal, misalnya yang tidak terlalu mahal, ya berarti kan pilihnya bukan kampus top begitu ya, kampus yang memang dia masih bagus begitu tapi tidak ada di top tier begitu ya, tidak di top 5, top 10 dunia ataupun top 10 di Australia sendiri.
Terus biaya hidupnya tadi itu bergantung tadi lokasi ya, misalnya kalau di Sydney pasti besar banget biaya hidupnya. Melbourne nggak terlalu besar gitu ya, 2.800 cukup lah per bulannya, $2.800 per bulannya. Kalau dari beasiswa LPDP, kalau dari beasiswa lain beda lagi. Kalau dari biaya hidup sendiri kan itu yang menentukan ya, belum biaya kuliahnya, belum biaya hidupnya, tentukan saja. Kalau misalnya 2.800 untuk di Perth, di Darwin atau di Brisbane itu sudah pasti hemat, kita bisa save berapa dolar begitu ya. Itu untuk yang biaya hidup. Terakhir adalah bagi saya adalah dukungan dan juga fasilitas. Kita kan international students ya, dan juga saya itu muslim, dan daerah mana, kampus mana yang memang cocok dengan saya begitu ya. International students diperhatikan, terus komunitasnya juga tidak didiskriminasi begitu ya. Bagi saya sebagai muslim, nyari masjid banyak, untuk sholat tidak diganggu gitu ya. Jadi dukungan fasilitas itu yang paling cocok sih. Selain kalau misalnya fasilitas kampusnya udah pasti semuanya bagus ya, karena kan ini negara maju, negara besar, jadi fasilitas dari kampusnya sudah pasti mumpuni dengan biaya yang kita keluarkan. Itu sih untuk tips memilih kampus, bagi saya 5 aja, sisanya ada banyak lagi sih, misalnya visa regulasinya gitu ya yang cocok, ataupun di situ kotanya cocok untuk kerja atau tidak bagi kamu yang memang pengen kerja, dan juga tips-tips lainnya yang memang menurut saya itu minor ya, yang majornya saja yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kamu langsung bisa begitu ya memilih kampus mana yang cocok sesuai dengan keinginan kamu. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.